Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah bareng rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan ritual yang bernama Topo Ngidang. Topo Ngidang ini adalah ritual di mana jika orang Jawa memahami, Topo Ngidang adalah melakukan perjalanan dari hutan ke hutan, dari satu tempat ke tempat lain, dan hanya memakan dedaunan tumbuh-tumbuhan yang ada di hadapannya dan tidak memakan apa yang dimakan manusia. Itulah yang namanya Topo Ngidang. Tetapi apakah memang demikian yang dilakukan Kanjeng Sunan Kalijaga? Nah, kita bahas dalam babat ataupun Serat Wali Sono ataupun dalam suluk-suluk yang ada. Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan perjalanan ke tempat satu dan tempat yang lain. Dalam perjalanan itu beliau pernah singgah di beberapa tempat, termasuk diantaranya di Cirebon bertemu dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanannya beliau melakukan dakwah dan singgah di beberapa tempat dan menorehkan cerita hingga perjalanan dakwah beliau di beberapa tempat yang pernah dilewatinya. Tetapi Topo Ngidang seperti apa yang dijalani beliau ini? Beliau dalam beberapa literatur Jawa dikisahkan beliau ini seperti pengembara. Jadi konsepnya adalah seperti musafir. Itu adalah konsep pertama. Beliau berpergian dari satu tempat ke tempat lain, singgah di satu tempat ke tempat lain tanpa mencari ataupun berbekal apapun, dan melakukan perjalanan dakwah tanpa meminta apapun kepada orang yang ditemuinya. Nah, inilah konsep Topo Ngidang versi pertama yang dilakukan Kanjeng Sunan Kalijaga ketika berdakwah. Lalu pengertian ini oleh masyarakat Jawa sebagai laku ngedan ataupun musafir. Padahal jika lakunya adalah laku ngedan, bukan ngidang ya. Ngedan ini adalah seperti orang gila. Ini beda konsep lagi. Karena yang namanya laku ngidang yang dilakukan Kanjeng Sunan Kalijaga ini seperti hanya orang Jawa biasa berpindah tempat satu sama lain dan berdakwah, dan tidak boleh meminta. Tetapi jika ada yang memberi dengan niat lillahi ta'ala, silahkan diterima dengan baik dan akan didoakan dan menjadi amal perbuatan bagi ganjaran baik bagi yang memberi itu. Makanya banyak yang nyaru-nyaru seperti pengemis, sebagaimana Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan perjalanan dakwah seperti hanya seorang pengemis dan pengembara. Nah, itulah awal dari konsepnya. Yang kedua, konsep kedua adalah beliau ini seperti hanya gelandangan dan pengemis. Gelandangan ya, jadi pengemisnya itu seperti halnya compang-camping tidak beraturan, dan akhirnya berjalan dari satu tempat ke tempat lain dan dengan media dakwah. Dakwahnya ini bukan dakwah dengan mengajar pengajian, tetapi dakwahnya ini dengan rasa. Sebagaimana jika ketemu orang, menyampaikan, menuturkan tidak dengan ayat tetapi dengan tindakan. Itulah konsep kedua. Konsep ketiga, ngidangnya beliau ini dengan sebagai seorang seniman jalanan. Latar belakang Syekh Maloyo atau Kanjeng Sunan Kalijaga ini ketika masih bernama Raden Joko Sahid ini, sebagaimana orang melihat itu adalah basicnya adalah dalam budayawan. Beliau berpindah satu tempat ke tempat lain dan berdakwah tidak dengan satu orang, dia berkelompok membeberkan wayang. Dari wujud cerita digambarkan dalam wujud wayang kulit. Inilah konsep ketiga dari laku ngidang yang beliau lakukan. Tetapi apakah mungkin waktunya apakah juga sama satu tempat lain dengan jarak yang jauh itu? Nah, ini adalah konsep terakhir yang
dilakukan beliau ketika melakukan laku ngidang ini, dan ini lebih rasional. Konsep terakhir ini dilihat dengan logika. Beliau melakukan laku ngidang ini satu tempat dengan tempat lain seperti halnya orang biasa, hanya orang-orang yang berhati bersih dan orang yang mengetahui secara filosofi, makna spiritual, dan berhati mulia bisa melihat siapa beliau ini. Beliau berjalan dari satu tempat ke tempat lain, tidak makan daun-daunan, tetapi seperti halnya orang biasa, berdakwah. Dakwahnya ini seperti biasa. Sebagaimana beliau pernah bertemu dengan Ki Ageng Pangandaran, beliau merubah tanah menjadi emas hanya dengan cangkulnya beliau. Beliau hanya menyaru seperti halnya seorang petani. Nah, konsepnya beliau seperti ini. Lalu beliau membagikan apa yang beliau dapat dari hasil perjalanan tadi kepada orang yang memberikan, yang membutuhkan. Ini adalah konsep ketiga ya, itu konsep terakhir. Dan lebih tepat dipahami lagi, musafir yang dijalani beliau. Ingat ya, beliau sebagai musafir yang berdakwah, bukan sebagai orang yang menandang laku. Dari orang Jawa sendiri memahami konsepnya ini adalah orang yang menandang laku. Tetapi bagi orang yang berpikiran, seorang santri ataupun orang yang berjiwa spiritualis, maka seseorang melihat Kanjeng Sunan Kalijaga ini sebagai seorang dengan jalan dakwahnya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, inilah konsep ngidang yang sesungguhnya yang dijalani oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai pendakwah, waliullah di tengah Jawa, soko guru dari semua popo-popo leluhur tanah Jawa ini. Lalu, bagaimana kita menyikapi laku ngidang ini? Karena sekarang banyak orang yang laku musafir, berdiam, hanya memohon tanpa meminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya orang yang berjalan kaki dari tempat ke tempat yang lain tanpa tendensi apapun. Itu jelas sudah berbeda. Itu hanya sifatnya personal. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga ini seorang wali, maka beliau ini tugasnya adalah dakwah, dan dakwah beliau ini yang menginspirasi beberapa orang untuk melakukan hal yang serupa, tetapi beda konsep. Nah, maka kesimpulannya adalah konsep laku ngidang yang dijalani oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ini bukan berjalan kaki asal-asalan, tetapi adalah konsep dakwah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara mengembara sebagai halnya statusnya sebagai seorang musafir yang berdakwah. Inilah laku ngidang sesungguhnya dari Kanjeng Sunan Kalijaga, bukan memakan apapun ataupun bertempat di hutan, tetapi bertempat di tengah-tengah hiruk pikuknya masyarakat yang saat itu masih memiliki pemahaman bahwa ada budaya animisme, ada monoteisme, dan ada budaya-budaya lain yang sifat kepercayaan. Islam diterapkan dalam media dakwah beliau agar bisa menyatu, bisa memberikan pepadang bagi masyarakat Jawa saat itu. Nah, inilah konsep ngidang dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.